Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Baraya Adab semuanya. Bertemu lagi bersama saya Dian Budiarti sebagai host di Senior 5 ya. Nah, kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sebetulnya sudah lama kami undang tapi baru dapat meluangkan waktunya di episode kali ini, yaitu ada Ibu Ika Yatmikasari, SSMA. Terima kasih Ibu akhirnya menyempatkan gitu ya, menyempatkan datang ke sini. Oke, adapun topik kali ini gitu ya tidak kalah menarik nih dari topik-topik yang pernah kita diskusikan sebelumnya, yakni the grammar of life gitu ya. Wow, gitu ya, the grammar of life. Pasti ada penasaran gitu bagaimana konsep grammar ini dikaitkan dengan aspek-aspek di kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Nah, nanti kalau ada pertanyaan dari Baraya Adab silakan tulis aja gitu ya pertanyaannya di kolom komentar yang ada di YouTube. Oke, Ibu. Nah, ini saya penasaran gitu ya. Mungkin kita bisa mulai dari definisi grammar di sini karena barangkali takutnya berbeda gitu ya dari grammar-grammar yang biasa kami pelajari di kelas gitu. Boleh, Bu, silakan. Tentang judul ya. Iya, penasaran saya juga. Grammar of Life itu sebetulnya turunannya dari apa yang selama ini saya baca dari literatur juga jurnal-jurnal. Sebenarnya tidak ada terminologi khusus the grammar of life itu nggak ada ya. Cuma ini ketika saya membaca beragam referensi ada orang menulis grammar of what gitu ya. Jadi saya arahkan ke situ gitu. Jadi sebenarnya gini Bu Dian, ada ceritanya ya. Agak ini ya, sebenarnya saya kan orangnya agak iseng-iseng gitu ya. Satu kali saya membaca satu buku, sebenarnya bukunya itu tentang pernikahan. Bukunya tentang pernikahan. Nah, di salah satu chapternya itu ada judul anatomi pertengkaran gitu. Kata saya, pertengkaran kok pakai istilah anatomi gitu ya. Kemudian pas dilihat di dalamnya dibaca, ternyata isinya itu menggambarkan urutan gitu. Orang tuh kalau bertengkar stage-nya apa aja gitu. Nah, kan itu kan mengingatkan saya ke ini ya, ke schematic structure dalam genre ya, dalam kajian genre atau text type. Kemudian di kesempatan yang lain saya juga membaca banyak judul-judul yang itu tuh bukan bidang linguistik tapi pakai istilah grammar. Jadi kalau kita masuk ke Google, Semantic Scholar, iseng aja ngetiknya misalkan the grammar of apa gitu ya, the grammar of aja gitu ya. Itu muncul sekitar 4.700-an artikel dengan kesannya itu the grammar of architecture misalnya. Kemudian the grammar of migration, the grammar of globalization, semua bidang kehidupan gitu bisa dilabeli dengan awalnya kata grammar. Sampai saya terpikir yang tadi, oh berarti yang anatomi pertengkaran juga bisa diubah ya menjadi gramatika pertengkaran gitu. Kalau yang dimaksud grammar di sini adalah urutan gitu ya. Jadi kemungkinan besar secara umum grammar itu kan punya definisi rules of how things organized gitu ya, aturan bagaimana suatu tatanan itu ya tersusun, mau dalam kehidupan apapun, bidang apapun. Nah, kalau dalam linguistik, balik lagi ke linguistik atau kajian bahasa, tentu saja how to put things together atau how to put words together gitu ya. Kalau gramatikanya level kata kan kita mengenal ada dari kata bahasa Inggris ya, mungkin karena kita lebih mudah mencontohkannya bahasa Inggris. Misalkan dari kata CAT kan kita dapati susunan CAT menjadi cat. Atau kalau kita ubah menjadi ACT ya, ACT menjadi egg ada. Tapi kalau TAC ada nggak bahasa Inggris TAC gitu ya? Nggak ada kan ya, berarti kan butuh rules gitu ya. Belum lagi nanti kalau masuk ke tataran sentence, maka itu akan terkait dengan sinteksnya, mana kata yang harus ada di posisi subjek, verb, dan selanjutnya. Itu kan sudah grammarnya kita ya, area kita, area bahasa atau linguistik. Nah, seperti itu sebetulnya awal mulanya saya terpikir dengan terminologi yang tidak resmi ini gitu. Gitu. Nah, tadi kan Ibu menyebutkan bahwa Ibu menemukan seperti the grammar of architecture, the grammar of migration. Nah, mungkin kita bisa bahas dari mulai yang paling sederhana mungkin ya Bu ya.
bagaimana dengan emosi kita sehari-hari gitu Bu? Misalnya mungkinkah ada istilah seperti the grammar of happiness or sadness Bu? Nah gitu ya. Ada. Berarti kalau misalkan kita sekarang kembalikan lagi ke kajian kita ya, itu untuk memperoleh gambaran bahwa ternyata istilah grammar itu tidak hanya digunakan oleh kita kalangan linguis misalkan ya, atau kalangan praktisi bahasa, tapi ada juga di area-area atau bidang kehidupan yang lain. Nah kalau kita kembali kepada kajian bahasa itu banyak sekali ya, setidaknya ada beberapa yang saya temukan kajian-kajian yang membahas gramatika domain-domain kehidupan tertentu. Misalkan gini, ya betul seperti yang Bu Dian sampaikan tadi, ada orang yang mengkaji the grammar of happiness. Ada orang yang mengkaji kalau ada happiness berarti sadness juga bisa gitu ya. Jadi pokoknya yang dua binary opposition ini bisa berarti ya. Kalau ada orang misalkan gini nih, kita mendapati satu jurnal atau bahan yang di situ membahas grammar of happiness. Tentunya itu peluang bagi kita. Betul. Misalkan kalau yang jeli, gapnya di situ ketemu ya. Oh ini ada yang membahas grammar of happiness, berarti saya bisa dong bahas grammar of sadness itu. Atau in between gitu ya. Kan itu ada range ya. Kalau ada happy, ada sad, kira-kira tengah-tengahnya juga mungkin ada ya gitu. Nah, misalkan gini, dalam satu kajian grammar of happiness itu salah satunya Kramer misalkan ya, dia tuh mengkaji bahasa happiness di Facebook. Berarti mungkin postingan-postingan di Facebook, kemudian dia memetakan kalau happiness itu digambarkan melalui diksi-diksi positif seperti apa gitu ya, atau diksi-diksi yang merujuk ke happiness. Kayaknya ini masih agak sederhana gitu ya, kajiannya masih agak sederhana. Nah kemudian ada juga didapati misalkan kajian yang lain ya, misalkan dari Moreno dan Ortiz itu juga sama mengkaji tentang language of happiness. Nah malah di sini dia temuannya ternyata untuk menggambarkan situasi kebahagiaan orang tuh tidak selalu menggunakan kata positif, gitu ya. Ada yang menggunakannya dengan kata-kata yang atau ekspresi yang netral atau bahkan negatif gitu ya. Sebenarnya secara fitur bahasanya negatif, misalkan I've never been this happy gitu ya. Itu kan ada kata negatif di situ kan, ada katanya ada kata never. Atau misalkan tanpa menunjukkan kata positif secara ekspresif ya, kata positif yang menunjukkan kebahagiaan, bisa juga misalkan gambaran kebahagiaan itu ditunjukkan secara netral, misalkan dengan begini, menggambarkan bagaimana senangnya kita menikmati kopi di pagi hari misalkan, gitu ya. Misalkan kemudian menggambarkan betapa kita menikmati menonton tayangan Netflix misalkan ya, dengan tayangan yang kita sukai. Nah itu juga ada seperti itu hasil dari kajian Moreno Ortiz itu ya. Atau menikmati, ada orang kan yang hujan itu senang ya. Jadi kan ini seperti berangkat dari hal-hal yang sederhana yang orang nikmati. Hal-hal sederhana yang orang menikmati, misalkan ada mulai rintik-rintik, kemudian ada kan orang yang cenderung rintik-rintik terus aroma tanah itu suka yang pertama kali hujan gitu. Kemudian dia gambarkan dalam tulisan apakah misalkan enjoying kalau kopi misalkan tadi enjoying a cup of coffee in the morning misalkan, seperti itu. Tapi memang itu tadi ada kata enjoy sih ya. Tapi ada juga yang nggak pakai kata enjoy, misalkan gini, watching the rain with a cup of coffee gitu. Sebetulnya kalau kita sebagai pembaca mau menganalisa itu kira-kira ekspresinya tuh positif atau negatif sih ya. Kalau misalkan kalau orang mengatakan watching the rain with a cup of coffee, itu menunjukkan suasana batin kayak gimana sih ya? Betul. Kalau saya sih dugaannya menikmati ya, gitu ya. Kayak apalagi kalau orang misalkan pandai menulis puisi dan sebagainya, atau misalkan seorang penulis kan itu jadi sumber inspirasi. Nah orang tuh sampai kepikiran gitu ya, menuliskan tentang ekspresi bahasa tuh yang menunjukkan happiness tuh seperti apa, kayak gitu Bu Dian, salah satunya. Oke, menarik Bu. Nah itu kan dari happiness ya, berarti memang cenderung ke tatanan diksinya ya Bu ya, bahasanya. Nah tapi saya kepikiran Bu, untuk misalnya tadi udah happiness, sekarang kepikiran yang the grammar of sadness atau
mungkin berkaitan dengan pain ya Bu ya. Nah tadi kan katanya medianya di Facebook, tapi kalau sadness saya rasa apakah ada penelitian yang misalnya settingnya itu di rumah sakit gitu ya, mengingat ini ada pain gitu ya, sadness gitu ya, antara mungkin bagaimana dokter dengan pasien gitu berkomunikasi, mengomunikasikan rasa sedihnya gitu atau kesakitannya. Apakah pernah juga Bu? Nah ini juga sama, ini kajian yang menarik bahkan dilakukan oleh Michael Halliday bagi bagi kalangan linguis itu bukan nama yang asing ya. Michael Halliday ini dia pelopor teori systemic functional linguistic. Nah Halliday ini bahkan membuat satu kajian yang judulnya juga betul-betul The Grammar of Pain gitu ya, gramatika rasa sakit kan gitu ya. Nah kalau di dalam kajian SFL kita ada istilah terminologi leksikogrammar. Jadi ketika kita berbicara tentang grammar itu tidak terlepas dari pilihan leksikonnya, juga grammarnya gitu ya, juga susun. Jadi antara wordings gitu ya dan juga sinteksnya gitu. Nah ini termasuk kajian yang dilakukan oleh Michael Halliday. Misalkan salah satunya gini, kalau dalam bahasa Inggris ya tentu saja ada kata ache, ini berarti levelnya leksikal ya. Ada kata ache misalkan di bahasa Inggris ada diksi-diksi misalkan menjadi headache, stomachache gitu, atau toothache, tapi tidak bisa kita mengatakan footache misalkan ya, atau armache katanya gitu ya, tidak bisa seperti itu. Jadi ada ketentuan-ketentuan tertentu yang itu sebenarnya kan bisa diterapkan dalam berbagai bahasa ya. Kalau untuk kita misalkan bahasa Indonesia, kita juga bisa mengamati dalam bahasa Indonesia ekspresi sakit itu seperti apa sih ya, menunjukkan sakit itu sakit perut, sakit kepala, kayaknya kita mah cenderung sakit semuanya gitu ya. Sakit aja gitu ya gitu. Kecuali misalkan kita bisa mengkaji dalam bahasa Indonesia sakit itu variannya apa ya. Kalau mules misalkan sakit perut ya, dalam bahasa Sunda aja ya, saya tiba-tiba kebayang kalau dalam bahasa Sunda sakit perutnya kan bisa kita ekspresikan dengan mules, nyeri beuteung gitu ya. Terus apa lagi gitu ya kan, ada sebenarnya ada dua varian. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia ya mulas gitu ya, bisa ya sakit perut. Nah itu level diksi seperti itu. Kemudian Halliday juga mengamati, karena kan di dalam SFL itu ada dikenal dengan metafunction ya, salah satu theoretical konsep dalam SFL itu. Kalau kita fungsi dalam formal grammar itu kan mengenali satu saja ya, satu level fungsi, subjek, verb, objek, komplement. Nah kalau di dalam SFL kan itu metafunction, berarti ada 3 area. Metafunction itu meliputi 3 area makna yang semuanya dinamai dengan grammar gitu. Misalkan area makna interpersonal kita bisa bilang the grammar of interpersonal meaning, atau kemudian arenanya tekstual, the grammar of textual meaning. Kemudian satu lagi the grammar of experiential meaning. Ada 3 itu ya. Atau 4 the grammar of logical meaning, satu lagi kan itu semuanya grammar. Nah itu bisa kita terapkan satu persatu. Misalkan pain itu, rasa sakit itu ketika diamati dari grammar of interpersonal meaning seperti apa, mungkin masuk ke konteks misalkan doctor patient conversation. Itu kan doctor patient conversation itu salah satu domain ya, salah satu domain misalkan, atau bisa juga register gitu ya, salah satu area gitu. Ketika misalkan tentu saja obrolan antara dokter patient, obrolan rasa sakit antara dokter patient itu akan berbeda dengan obrolan kita misalkan mom and daughter ketika anaknya menyebutkan rasa sakit. Nah itu bisa kan beda ya. Tentu saja kalau obrolan dosen lagi dokter dan pasien itu tentu saja ada pendapat profesional gitu ya. Nah fitur itu diamati gitu ya, bisa diamati. Jadi itu pada tataran leksika. Kemudian kalau gramatika tentu saja urutan ininya ya, nantinya bisa jadi terkait ke pilihan speech functionnya. Gitu, apakah banyak questioning atau banyak statement gitu ya, gitu dan sebagainya. Itu bisa dari berbagai angles ya, berbagai sudut pandang gitu. Iya, tampaknya karena aspek kehidupan itu begitu banyak, kayaknya gapnya masih cukup luas, masih luas juga ya Bu ya. Oke, nah kalau di grammar itu kan Bu ada juga ya istilah modality. Apakah penggunaan modality seperti itu bisa menunjukkan degree
of the pain itself, apakah misalnya penggunaan modality menunjukkan tingkat misalnya tingkat kesedihannya berbeda nih dengan menggunakan diksi yang berbeda. Nah, pertanyaan Budian ini bisa jadi juga peluang kajian kalau seorang misalkan menonton, misalkan ada mahasiswa nonton, Bu, buat saya aja tuh topik itu gitu ya. Ternyata itu kalau belum ada yang melihatnya bisa dipakai itu ya, misalkan untuk topik sekarang bagaimana degree dari pain itu digambarkan, kan pain itu banyak ya, maksudnya ada rentangnya ada intervalnya. Orang kan sakit itu dari mulai yang sakitnya biasa sampai ke sakit banget gitu ya. Digambarkannya seperti apa dengan mediasinya modalitas itu ya. Jadi kan kalau modality itu kan kita mengenalnya kalau ada polarity dan modality kan ya dalam bahasa itu. Kalau polaritas itu kan menunjukkan dua kutub yang betul-betul berbeda ya, negatif dan positif. Nah, modality atau modalitas itu kan area di antara dua kutub ini gitu ya. Range-nya, maka itu juga sama bisa diamati. Mungkin datanya bisa diambil dari kalau berbagai authentic text itu ya dari cerpen atau novel juga bisa aja ya sebagai ekspresi bahasa kan ya, bisa aja di situ juga kalau ya memang ada adegan-adegan seperti itu gitu ya, bisa diambil. Atau bagaimana misalkan mengatasi rasa sakit itu gitu ya. Kalau tadi saya jadi teringat kalau obrolan pasien dan dokter itu nanti bisa masuk ke areanya text type gitu ya. Text type atau genre itu kan nanti ada schematic structure ya. Biasanya diawali dengan apa, terus bagian tengahnya itu apa, closingnya seperti apa. Biasanya kan itu akan membedakan register dokter patient dengan register yang lain gitu ya. Tadi modalitas sebetulnya sangat membuka peluang untuk kajian berikutnya sebetulnya ya. Kalau belum banyak, saya kira di kajian yang Halliday lakukan ini belum sampai ke modalitas. Beliau sampai ke mengamati misalkan kinds of pain, tapi ada degree of pain ya. Degree of pain juga sudah mulai, tapi sepertinya tidak terlalu menyoroti ke modalitas. Nah, bahkan yang grammar of pain-nya Halliday ini kemudian diduplikasi juga oleh satu penelitian di Jepang. Ini berarti ngambilnya di bahasa Jepang. Jadi ada satu penulis ya yang menulis tentang expression of pain in Japanese. Kurang lebih ya referensinya ngambil dari ke Michael Halliday juga gitu. Berarti belum lagi perbedaan budaya mungkin nanti akan tentu saja ya akan mempengaruhi hasilnya. Perbedaan usia mungkin ya Bu ya. Itu berarti banyak banget ya. Iya, kalau di preteli satu-satu mungkin betul. Oke, Ibu, tampaknya ini sudah ada pertanyaan dari netizen dari Baraya Adab. Saya bacakan dulu. Kenapa di bahasa Inggris kata sifat atau adjektif harus selalu di awal kata? Contohnya red flower, bukan flower red. Ini dari Putra, jurusan SPI. Iya, itu berarti itu terkait dengan struktur itu tadi flower red dan red flower ya. Berarti itu kan ada di tataran frase ya. Kalau pakai istilahnya formal grammar itu kita nyebutnya frase, setelah kata kan frase. Kalau kita pakai teorinya functional grammar itu berarti namanya group. Kalau frase istilahnya non phrase atau frase nomina sama aja sih ya sebetulnya. Kalau functional grammar kita menyebutnya nominal group gitu. Nah, kalau red flower itu kan frase kata benda ya, frase kata benda atau nominal group. Kalau dia frase kata benda berarti di dalam struktur frase itu ada head dan modifier, yaitu karena kita bidangnya bahasa Inggris, jadi sebenarnya padanan bahasa Indonesianya apa ya kalau ya head dan head dan modifier itu ya kan istilah sintaksis bahasa Inggris itu ya, head dan modifier. Nah, kalau dia nominal atau frase nomina berarti kan headnya itu harus nomina dan itu letaknya dia nanti yang akan diterangkan oleh modifier sifat tadi gitu ya. Atau sebenarnya ada prinsip DM dan MD ya. Kalau dalam bahasa itu ya, jadi bahasa Indonesia memang berbeda dengan bahasa Inggris itu ya, dalam prinsip itu diterangkan dan menerangkan gitu ya, mana yang diterangkannya dan mana yang menerangkannya itu memang kebalik ya dalam bahasa Inggris berbeda. Oke, jadi begitu jawabannya ya. Oke Bu, nanti kita lanjut ya ke bahasan tadi. Saya penasaran dengan head speech, apakah mungkin ini masih nyambung pada the grammar of
pain atau berbeda lagi ya? Mungkin ada grammar of violence, Ibu? Nah, itu Iya, ya. karena sekarang hate speech juga mulai banyak dikaji juga ya tampaknya. Nah, apakah seperti apa gitu menurut penelitian-penelitian grammar pada hate speech, dan mungkin bisa dibandingkan dengan apa ya, seperti speech language atau iya, expression seperti apa, Bu? Kalau hate speech itu sebetulnya agak tricky ya, karena ternyata kalau hate speech itu kita mengenalnya di dalam bahasa Indonesia ujaran kebencian, dan kehidupan sosial media atau dunia digital kita kan sekarang sangat banyak dipengaruhi oleh hal-hal tersebut ya. Betapa orang tuh sekarang dengan bebas mengeluarkan apapun kata-kata tanpa tersaring gitu. Di antaranya itu ujaran-ujaran kebencian tersebut. Nah, hanya saja ujaran kebencian atau hate speech ini sangat culturally bound ternyata. Jadi dia akan sangat bergantung dengan budaya apa dan atau negara mana, aturan mana. Karena hate speech itu nanti terkait dengan undang-undang. Betul. Ya, karena ada undang-undangnya gitu. Nah, misalkan kalau untuk di Indonesia yang disebut hate speech itu baru disebut hate speech jika itu sudah ada unsur sara. Ya, jadi kalau orang tuh hinaan, tulisannya itu berupa hinaan yang sudah menyangkut unsur sara, maka dia bisa digugat dengan gugatan hate speech. Kalau di luar itu belum. Nah, itu di Indonesia. Nah, boleh jadi berbeda dengan di negara lain. Tapi kurang lebih memang temuan hate speech ini banyak sekali. Banyak sekali seperti karena tadi kebebasan kita menuangkan apapun gitu ya. Kalau kita masuk misalkan ke satu konten sosial media, banyaknya di sosmed ya memang. Kenapa? Karena orang posting apa, terus netizen tuh kan bebas mengomentari, bebas sekali, nggak akan ada yang melarang apapun gitu ya. Nah, di situ banyaknya nanti bentuk-bentuknya teh ada satu kajian yang dia sudah masuk ke misalkan satu, apakah sudah masuk ke sara hate speech-nya itu. Kedua, seperti bahasa-bahasa manipulatif juga sudah mulai masuk gitu ya. Kemudian slang-slang yang berupa hinaan itu diantaranya yang sudah banyak ditemukan dalam kajian-kajian tentang hate speech itu. Gitu. Nah, tapi kita nggak usah patah semangat juga Bu Dian ya, karena ternyata there is always hope gitu ya. Ternyata selain hate speech, orang juga sudah mengarah kepada kajian tentang peace language. Nah, kebalikannya gitu ya? Jadi biar kita tidak selalu buram ya, itu pandangan seolah-olah dunia ini penuh dengan keburukan gitu ya. Ada upaya-upaya juga ketika misalkan kita mengamati bagaimana peace language itu dikemas, bagaimana cara orang, termasuk gini, kita bisa amati di satu dialog di komentar. Kalau ada orang menghina atau ngomong seenaknya, kemudian ada counter dari netizen yang lain. Itu salah satu bentuk-bentuk data peace language-nya gitu ya, dan bagaimana cara dia mengungkapkan itu, mengcounter itu. Menarik. Itu juga sudah banyak ya diantaranya. Ya. Seperti itu. Baiklah Ibu, tampaknya sudah ada pertanyaan kedua dari Baraya Adab nih. Dalam Grammar of Life, apakah gramatika bisa berkembang atau berubah sesuai zaman? Dan apakah ada perbedaan menarik antara gramatika satu bahasa dengan bahasa yang lain? Nah, itu ya. Tentu saja fitur grammar setiap bahasa berbeda. Itu sudah dicontohkan dalam Grammar of Pain dari bahasa Inggris dan bahasa Jepang gitu. Yang temuannya jelas berbeda karena dari segi struktur saja sudah berbeda ya. Misalkan bahasa Jepang, saya tahu dikit-dikit ya, misalkan bahwa kalimatannya dalam bahasa Jepang itu kan adanya di ujungnya dengan adanya ka gitu ya. Saya yang inget tuh kebayang gini Bu Dian, yang masih terngiang-ngiang tuh ya pelajaran bahasa Jepang tuh ikura desu ka gitu ya, nanya sabaraan ya gitu ya. Berapaan sih ini gitu ya, karena ka-nya di ujung. Kalau kita kan, kalau bahasa Inggris kan di depan gitu ya. Nah, struktur itu tentu saja akan mempengaruhi ketika menggambarkan apapun, mau pain, mau happiness dan sebagainya, tentu berpengaruh. Ya, seperti itu. Bu, bagaimana kalau sekarang dibalik nih, apakah misalnya cara kita berbicara atau menggunakan diksi akan mengubah cara kita merasakan sesuatu? Ini agak-agak prediktif ya gitu ya. Cara kita berbicara atau mengungkapkan sesuatu akan mengubah cara kita merasakan itu gitu. Bukan cara degree kita merasakan itu, misalnya happiness atau sadness misalkan. Kalau saya sih yang kebayang gini ya, tipikal orang kan beda-beda ya, atau kita tuh punya kecenderungan, punya idiosinkrasi yang berbeda ya. Kalau dari sosiolinguistik,
orang yang outspoken tentu saja akan berbeda dengan Iya sih, orang yang betul. misalkan saya agak outspoken misalkan ya, terus kemudian kalem dan sebagainya. Jika ada sesuatu yang menunjukkan itu happiness Iya, atau betul. sadness, orang kan ada yang Oke. cenderung ekspresif dan tidak. Betul, Nah, betul. kira-kira saya kira gini ya, mungkin rasa berat atau beban itu akan sedikit rilis ketika dia terkurangi dengan cara bicara kita gitu ya. Dengan dikeluarin lah gitu ya. Dikeluarkan tuh bentuk bahasa tuh kan beda-beda, bisa spoken bisa written. Yang bagus tuh kan kalau orang punya sense yang lebih, misalkan untuk menuliskan puisi, menuliskan cerita gitu ya, itu kan lebih bisa mengeluarkan. Bagaimana pain ditunjukkan lewat puisi, bagaimana happiness ditunjukkan lewat puisi atau lewat tulisan yang lain lah apapun ya. Atau jangankan sekali itu gitu, sekarang mah orang bikin caption juga kan bisa panjang-panjang ya. Posting apa di sosmed terus meluapkan semua perasaan di sini bisa kan gitu ya. Jadi akan tentu saja akan beda kata saya mah ya. Iya, betul. Ya ada faktor kepribadian juga ya Bu ya. Di Iya, luar akan itu faktor berpengaruh sepertinya. Oke, Ibu, kalau misalnya sekarang kita bahas nih peluang-peluang penelitian, karena mungkin biar menjadi ide juga ya buat para mahasiswa di kita kan Bu, rata-rata topik penelitiannya berulang ya, itu lagi ya, mungkin biar lebih tertarik nih dengan kajian grammar. Menurut Ibu peluang penelitian di bidang ini seperti apa sekarang? Nah itu ya Bu Dian, kadang-kadang memang kendala kita tuh sebenarnya ketika tidak ada ide itu boleh jadi memang kurang input gitu ya. Iya, betul. Itulah mengapa kan membaca itu disebut jendela dunia gitu ya. Dengan membaca kan peluang berbagai ini tuh terbuka ya. Kesempatan, gagasan, ide itu kan terbuka lebar gitu ya. Boleh jadi yang menyebabkan monotonnya topik-topik kajian linguistik di kalangan mahasiswa misalkan ya, khususnya bahasa Inggris ya, boleh jadi itu karena kurang explore. Atau kalau mau saya bilang ya kurang piknik ya. kurang piknik untuk melihat berbagai, apalagi sekarang zaman informasi terbuka luas gitu ya. Itu jadi kalau dari tadi saja ada yang sudah saya pernah baca, misalkan ada The Grammar of Happiness, The Grammar of Pain, kemudian The Grammar of Emotion. Emotion aja kan banyak ya. Betul. Emotion tuh ragamnya banyak sekali gitu ya. Bahkan di antara emotion itu tadi kan berkaitan dengan orang si A dengan si B, expressing emotionnya kan tentu saja beda. Itu bisa jadi satu peluang juga. Jadi kita mulai lihat dari berbagai aspek kehidupan saja ya. Kalau ada kebahagiaan pasti ada kesedihan gitu ya. Kalau ada rasa kepuasan pasti ada rasa apa ya lawannya, kekecewaan. Nah seperti itu. Jadi semua ekspresi-ekspresi bahasa itu selama dia ada buktinya ya, whether it is spoken gitu ya, apakah dia lisan ataupun tulisan kan bisa diamati. Ya itu misalkan mulai dari aspek dalam kehidupan, atau kita bisa mulai masuknya ke genre misalkan ya, atau text type. Text type itu kan banyak ya, mulai dari deskriptif, argumentatif, procedures, apalagi ya report dan sebagainya. Bahkan kan kalau kajian genre itu sudah jelas ya, genre itu meliputi 3 aspek kan ya. Ada social purpose, tujuannya, kemudian ada stage-nya atau schematic structure, kemudian yang berikutnya ada linguistic features. Nah, di linguistic features itu yang bisa dieksplor. Sekarang orang gaya menulis cerpen aja kan bisa beda-beda misalkan ya, ada yang nadanya tuh absurd banget. Bagaimana absurditas itu digambarkan lewat fitur bahasa. Jadi kita nggak masuk ke kajian sastranya, tapi ke kajian fitur bahasanya. Itu kalau masuk dari genre misalkan ya. Dari mana lagi misalkan kemudian dari yang tadi balik lagi ke SFL misalkan ya, karena kan grammarnya tuh ada 3 kan ya, the grammar of interpersonal, dan kemudian 4 sebetulnya, satu lagi dengan logical meaning. Itu kita bisa masuk ke satu aspek kehidupan itu dikaji dengan 4. Itu kan udah jadi 4 karya ya, satu-satu aja. Banyak sekali ya, Bu, ya. Jangan 4 sekaligus karena itu too much gitu ya. Bahkan spoken dengan written pun bisa berbeda ya Bu ya. Betul seperti itu. Jadi sebetulnya ya kalau kita banyak piknik, banyak melihat karena kurang baca ini pasti. Misalkan ini kan ternyata banyak ya. Kok sampai jangankan mungkin ya mahasiswa misalkan ya, saya juga kadang suka berpikir, kok orang tuh kepikiran ya mengkaji ini, kok dia kepikiran ya. Unik sekali yang bagi kita hal sederhana gitu ya itu.
Kalau tadi Bu balik lagi ke awal, Ibu menyebutkan the grammar of architecture, migration, bla bla bla, itu apakah sama Bu grammarnya merujuk pada grammar pada kajian bahasa? Oh, itu ternyata berbeda ya. Jadi memang itu mereka di bidangnya masing-masing. Arsitektur ya berarti tentang arsitek, grammar migration itu tentang ada misalkan the grammar of city gitu ya, tadi the grammar of globalization dan sebagainya, itu memang kajian-kajian bidang mereka yang sebetulnya ya saya baca abstraknya sendiri, baru abstraknya udah nggak ngerti ya. Karena memang itu hanya penggunaan istilah grammar yang ternyata dia luas, bisa di bidang apapun selama dia membahas tentang satu pola struktur, misalnya urutan gitu ya, sesuatu yang sifatnya sistematis gitu ya. Gitu, seperti itu sebetulnya. Oke, jadi Bu, bagaimana nih pemahaman lebih gitu ya mengenai grammar ini membantu kita dalam memahami memahami kehidupan kita sehari-hari, seperti apa Bu menurut Ibu? Ya, sebetulnya ini lebih kepada balik lagi kepada kajian bahasa gitu ya, bahwa cara orang mengekspresikan sesuatu berbeda-beda. Misalkan satu tulisan yang dibuat oleh si A dengan topik yang hampir sama, dengan domain yang sama, bisa jadi diungkapkan dengan cara yang berbeda. Jadi ketika kita membahas tentang grammar of life, itu life-nya itu tinggal diuraikan, tinggal dijabarkan atau jot down gitu ya, menjadi domain-domain yang berbeda gitu ya, domain-domain yang berbeda. Tapi nantinya juga tidak sebatas ke ini, sebetulnya Budian, tidak hanya sebatas ke unsur leksikogramatikal, itu bisa nanti masuknya ke pragmatik juga bisa, masuknya ke semantik juga bisa. Misalkan kalau ke pragmatik ya nanti kaitannya kurang lebih ada ke speech act-nya misalkan ya. Apalagi kalau masuknya misalkan ke discourse analysis, misalkan masuk ke discourse analysis berarti dikaitkan dengan topiknya itu ya. Misalkan kita bisa mengamati the grammar of global warming misalkan ya. Seperti apa tuh Bu? Nah, ini agak-agak masuk ke ekolinguistik sebenarnya nantinya ya, the grammar of global warming. Kalau mau apa dulu genre-nya itu juga masih beragam. Misalkan ini wacananya wacana pemanasan global, kita mengatakannya the grammar of atau misalkan global warming discourse. Nah, wacana global warming tuh text type-nya bisa beragam, bisa beragam. Itu kalau dilihat dari text type, misalkan kita bisa lihat juga dari misalkan siapa yang menuliskannya, atau apakah itu berupa campaign dan sebagainya ya. Misalkan kita bisa amati bagaimana campaign itu disampaikan melalui fitur bahasa, baik secara leksikal maupun gramatikal. Iya, seperti itu. Baik Bu. Oh, ini ada satu pertanyaan terakhir dari Diwan. Bagaimana pendapat Ibu mengenai saat ini banyak penutur bahasa yang abai terhadap grammar atau tata bahasa, ya Bu? Apakah keabaian itu masih bisa dinilai benar atau bisa ditoleransi? Iya, kayak gini ya, kayak yang sekarang itu kayak jujurli kayak gitu ya, atau misalkan unfaedah gitu ya. Betul. Itu teh kita tergantung ya mau melihatnya dari sudut pandang apa. Kalau kita sama-sama iseng juga ya nggak masalah ya, selama itu kan sebenarnya penggunaan bahasa itu sesuai konteks. Ya, betul. Yang paling penting itu yang harus kita miliki siapapun kita ya, maksudnya saya sebagai dosen misalkan nanti ada mahasiswa sebagai mahasiswa kan menempatkan bahasa sesuai dengan tempatnya, itu yang paling penting tuh. Jangan sampai kita menggunakan bahasa mah dinamis ya. Bahasa tuh kan dinamis, nggak bisa kita larang-larang untuk orang jangan ngomongin seperti itu. Itu sama dengan saya misalkan melarang anak saya jangan nyanyi apa tuh apotek sekarang ya apa gitu ya. Kan ngetren banget itu kan nggak bisa dilarang, karena pada saat saya melarang saya juga ternyata humming ya, tapi mungkin ada language creativity ya, ketika misalkan karena dilarang nggak boleh karena memang syairnya nggak bagus gitu ya, dalamnya nggak bagus. Misalkan kalau anak saya berkreasinya itu dia ganti liriknya itu dengan ngasal gitu. Yang penting kan lagu ini enakan gitu ya, lagu ini nadanya enak dinyanyiin, tapi nggak boleh tuh pakai lirik yang sesuai itu, yang parting gitu, digantilah dengan apa gitu. Jadi itu sih ya lebih menempatkan, tapi memang seolah itu ada perusakan ya terhadap bahasa.
Coba di mana logikanya ya Budian, ketika orang mengatakan jujurly, jujur bahasa Indonesia, ly bahasa Inggris. Ini teh perkawinan macam apa? Iya, perkawinan macam apa? Tapi mungkin sudah ada yang mengkaji mungkin ya. Mungkin Bu, ya, ada. saya sudah pernah baca. Oh gitu ya, tuh kan hebat ya orang tuh kan, saya baru mikir gitu, orang udah jadi ya gitu jurnalnya gitu. Nah kayak gitu. Ya, tapi betul. Kalau prinsip pribadi seperti saya, misalkan saya mah sangat ini ya sangat taat aturan ini. Jadi kalau dalam konteks menulis gitu menghindari misalkan ya. Tapi kalau ini mah yang penting tadi kan kuncinya kita menggunakan bahasa sesuai tempatnya sih. Seperti betul. itu. Dengan siapa kita berbicara sangat perlu gitu, diperhatikan. dalam konteks apa? dengan teman mungkin ya sah-sah saja gitu ya. Ya seperti gini, misalkan ya di lingkungan rumah saya ya itu selalu anak saya mengatakan sumpah Demi gitu ya. Sumpah deh, kamu tuh kalau ngomong kenapa sih mesti ada sumpahnya ya? Seblak enak aja. Sumpah loh ini enak seblaknya. Satu kali seblaknya nggak enak. Sumpah nggak enak. Kamu lagi ngomong sama siapa gitu ya? Lagi ngomong sama ini atau misalkan ada bahasa-bahasa yang gitu. Jadi dia kebawa bahasa yang biasanya dipakai di kalangan teman, dibawa ketika berbicara dengan orang tua. Tapi memang untuk saya sendiri suka mengingatkan, tidak bebas begitu saja. Misalkan kamu sedang berbicara dengan siapa, kata itu jangan dipakai. Karena secara tidak sengaja kalau terus-terusan juga sering menggunakan bahasa itu nggak sengaja ketika konteksnya berbeda kebawa kayak gini nih, sederhana aja Budian ya, gitu ya. Jadi saya pernah bertanya ke siapa gitu ya, terus jawab adalah mahasiswa, dia juga kaget ya setelah ngomong itu, karena kan nggak sengaja gitu, enak. gitu, Mas Birul gitu kaget, nggak apa-apa kata saya, keceplosan kan kamu gitu ya, gitu karena memang kebiasaan udah sering. Gitu. Jadi mungkin pada titik tertentu kita juga harus agak membiasakan juga dengan bahasa yang teraturnya ya. Khawatirnya lama-lama lupa dengan yang seharusnya gitu ya Bu ya. Tuh ya, sering keceplosan kayak gitu. Betul. Iya. Oke, baik Ibu, tampaknya waktu akan memisahkan kita. Oh iya. Mungkin Ibu boleh memberikan semacam closing statement gitu ya mengenai The Grammar of Life ini untuk para baraya adab di rumah. Ya, baik. Sebetulnya tidak terlalu ada yang istimewa ya dengan topik yang barusan saya sampaikan. Hanya saja ingin mengajak untuk tadi, terutama pada kalangan mahasiswa ya, untuk lebih banyak piknik ya, bukan cuma healing atau piknik misalkan piknik akademik gitu ya, bukan sekedar healing atau ngopi-ngopi gitu ya kemana-mana, tapi salah satunya itu ada satu keasyikan tersendiri ketika kita menemukan sesuatu yang hal-hal yang baru. Misalkan sekarang kita masuk ke Google Scholar udah banyak banget tuh dan topiknya umum banget ya, topik-topik yang biasa ini oleh mahasiswa. Masuk ke Spantik Scholar udah agak beda lagi. Masuk ke Science Direct misalkan atau ke Eric misalkan ya, itu jadi pikniknya ke situ ya. Web-web itu didatengin, kita coba masukin satu kata aja mancing itu keluar. Dan diantaranya yang saya sampaikan barusan itu ternyata kan itu hanya untuk mengkaji beragam domain kehidupan aja yang tadi ya banyak sekali ya, seperti kita mengatakan tadi misalkan rasa kecewa, rasa suka, rasa sedih, kemudian atau pujian, bagaimana pujian disampaikan, hinaan disampaikan dan sebagainya, itu semua per satu itemnya itu sangat bisa dikaji fitur bahasanya, baik secara leksikal maupun gramatikal. Kalau leksikal saja misalkan terlalu monoton gitu ya, tentu saja nanti masuk ke gramatikalnya. Tiba-tiba ketika kita masuk ke gramatikal, kok kepikiran ya ke discourse gitu ya, kok kepikiran ya ke pragmatik, banyak udah gitu misalkan satu mahasiswa punya topik ini, saya kewalahan, bagi aja ke temannya, asik kan ya kayak gitu, jadi kolaborasinya semakin luas. Paling itu Bu Yan, seperti itu. Oke, baik, itu ya closing statement dari Bu Ika. Mohon diingat-ingat ya, nanti ketika mengajukan proposal topiknya jangan yang itu lagi gitu ya. Betul gitu ya, saya sudah sangat bosan gitu ya. Ketika ada yang konsultasi proposal topiknya, gitu. Aduh udah pernah gitu ya. Betul, baik. itu. Oke Ibu, terima kasih sudah bersedia hadir di sini ya, menjadi narasumber dengan topik yang sangat-sangat menarik. Saya pun jadi terpikirkan beberapa topik nih setelah ini ya. Baik. Ajak saya Budian ya. Nggak apa-apa penulis 2 juga kan, nanti indeks Sinta saya meningkat ya. Oke, siap Bu. Baik, terima kasih juga kepada Baraya Adab yang sudah menonton kami ya di siaran kali ini. Sampai bertemu lagi di siaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.